Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, syukurlah kalau begitu. Semoga kesehatan Bapak selalu Ah, terjaga ya. Ya, iya. perkenalkan Pak, saya Gusti Putuardana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Ya. beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, Pak. Ya, sebelumnya, Pak, mohon Ya. izin untuk perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Nama saya Majenun. Saya bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 27 Rarawat Utara, Kabupaten Memana. Eh, Terima kasih, Pak. Eh, Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon Bapak berkenan memberikan informasi karena Ya. Bapak adalah salah satu narasumber yang tepat sebagai salah satu pakar pendidikan. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Apakah Bapak berkenan saya rekam selama proses wawancara ini, Pak? Nggak apa-apa, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, kalau begitu saya langsung saja ke pertanyaan Nggak pertama apa-apa, ya Pak. silakan direkam. Ya, pertanyaan pertama yaitu mengenai rendahnya kemampuan literasi Ya, sains siap. peserta didik. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik pada pelajaran IPA, Pak? Oh ya, baik terkait dengan kemampuan atau rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik itu, secara global dulu kita melihat bahwa minat baca secara umum anak-anak atau kemampuan literasi atau minat literasi anak-anak itu sudah semakin tergerus dengan adanya media handphone. Ya, anak-anak lebih senang ke sosmed ketimbang mencari informasi. Nah, ini akan berimplikasi pada kemampuan ataupun daya minat baca peserta didik itu terhadap segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran terkhusus untuk mata pelajaran IPA. Ya, maka ini juga akan berdampak. Ya, anak-anak sudah malas membaca buku, membaca literatur terkait dengan konsep-konsep IPA, sehingga ini menjadi atau bisa juga berdampak atau memberikan kontribusi terhadap miskonsepsi peserta didik. Kenapa kepada peserta didik itu hanya melihat secara real saja, tanpa mencari teori-teori pembanding. Ya, ditambah lagi dengan pembelajaran di sekolah itu yang tidak kontekstual. Ya, sehingga anak-anak itu dia hanya berdasarkan pada pemahamannya saja. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, berikutnya Pak, pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran IPA, Pak? Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Ah, ya Pak, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman konsep peserta didik pada pelajaran IPA? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya, berdasarkan juga pengamatan saya terhadap eh, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu, salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan di awal itu adalah pembelajaran yang tidak kontekstual. Artinya pembelajaran itu lebih terkesan teoritis. Ya, sehingga kita tahu bersama bahwa pembelajaran IPA itu kan beberapa konsepnya itu dia abstrak. Dia tidak bisa di peserta didik itu tidak bisa membayar apa namanya tidak bisa mempelajari IPA itu hanya berdasarkan teori, akan tetapi butuh praktik langsung atau melihat fenomenanya secara langsung. Nah, akan tetapi di pembelajaran di sekolah kebanyakan guru itu hanya berdasarkan textbook saja, ya, sehingga anak-anak tidak mengalami pembelajaran yang apa namanya yang kontekstual atau yang real. Nah, ini akan menyebabkan lemahnya konsep atau tidak sempurnanya konsep yang dipahami oleh peserta didik itu. Ya baik Pak, terima kasih. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih informasinya yang kedua ini Pak. Nah, yang terakhir Pak, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik khusus pada mata pelajaran IPA? Nah, itu tadi terkait yang pertama tadi sudah literasi sainsnya sudah rendah.
kemudian pembelajaran juga yang tidak kontekstual atau anak-anak tidak mengalami pembelajaran secara langsung terhadap konsep tersebut, atau juga beberapa konsep yang diajarkan di miskonsepsi, sehingga ini tentunya akan berpengaruh pada hasil pembelajaran peserta didik itu. Ya, kalau dia tidak menguasai konsepnya secara utuh, ya tentu saja ketika diuji atau dites, ya pasti hasilnya akan buruk atau akan rendah. Oh iya Pak. Ya, mungkin cukup itu saja wawancara Halo? saya malam ini. Bapak bisa dengar? Ya, siap. Oh ya, terima Ya, kasih Pak. mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Ya, terima Iya, kasih bisa, Pak bisa. Ya, atas mudah-mudahan waktunya. informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak. Ya, ya sekian wawancara yang saya lakukan. Eh, Sama-sama. saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.